warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Darut Thayyibah Al-Mukhlisin MW Ketangga, yang kami hormati Ketua LKSA Nandi Asyraf MW Ketangga, yang kami hormati Kepala dan Ketua Lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan Darut Thayyibah Al-Mukhlisin MW Ketangga, yang kami hormati Ustaz Ari Anggara LC selaku narasumber pengajian kita pada hari ini, serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam rangka memperingati peristiwa agung Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Pada hari ini kita akan mengikuti rangkaian acara pengajian peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Panti Asuhan MW Ketangga. Hari Kamis tanggal 30 Rajab tahun 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 30 Januari 2025 Masehi. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, untuk mengawali acara ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Arya Jaya Saputra. Kepadanya disilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu alazim. Semoga dari pekerjaan yang sudah berat tadi, semoga agar kita berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, acara akan kita lanjutkan dengan pembacaan Fatihah dan selawat Nabi yang akan dipimpin oleh Ustaz Edi Bakhtiar Pihak SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara kita, insyaallah kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dulu dengan doa yang sudah biasa kita baca setiap harinya. Doa Al-Fatihah Sayyidina Muhammad Sayyidina Al-Islam Al-Quran Al-Nabi Al-Mursalin wa alihi wa ashabihi wa kiram ajma'in. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu penampilan santri dan santriwati Darul Kalimah RW Tetangga. Penampilan pertama yaitu pidato 3 bahasa kepada yang bertugas, waktu dan tempat dijelaskan. Oke.
المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami santriwati di SMP Darul Thayyibah Ilmu Tetangga. Saya tidak Ramadhani by English language. Ana Aulia Sajdi bil Lughatil Arabiyyah. Dan saya Ibu penyanyi bahasa Indonesia. Kami akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Al-Mafhum Bahasa Parlamen Nasional. Ayyuhal hadirun al-kiram, qala Allah fi kitabillahi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yastamiru hatta riwayati halati fi darul darajatil hukumah min bina'il mu'asasati ta'limiyah wal ihtimam bi siratil ummah wa mu'awafatil faqr. Hatta al-an tafashshal al-alam wal madaris ma'abatil waqan fi kulli anwa'i Indonesia wa Malaysia wa Afghanistan wa Yaman wa Turkiya. Hadirin hadirat yang berbahagia, subhanallah, karena perjuangan Maulana Syekh itulah tokoh-tokoh Nusa Tenggara
Penampilan kedua yaitu tahfidz Quran. Dalam hal ini akan dipandu oleh Ustaz Lalu Muhammad Yasir Kiai SPD. Kepada beliau dijelaskan. Kuatan kita sebenarnya baru. Anak enak. Ada dulu ya. Matikan dulu ya.
Biar mo nila. Tengok kat dia, biar mo nila. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita berangkat ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari pengurus Yayasan Darul Khairiyah Al-Muslimin RW Kerana. Dalam hari ini akan disampaikan oleh Hasil Ketua Yayasan kepada Bapak Guru Subhan SPD, wakil tempat kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus yayasan, pengurus mahasiswa yang saya hormati, kepada
hormati, para hadirin yang berbahagia. Puji syukur yang segala-galanya kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah yang kepada kita, yang telah memberikan kita kebahagiaan, kesehatan, sehingga kita dapat bertemu di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Para yang guru dan para santri yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan perayaan Isra dan Mi'raj di tempat ini. Karena tradisi kita di masa yang lalu sejak beberapa tahun selalu kita mengadakan perayaan hari-hari besar Islam seperti Nuzul Quran, Maulid Nabi, dan tak terkecuali adalah Isra Mi'raj. Nah, khusus acara Isra Mi'raj pada hari ini diadakan yang sangat sederhana, artinya dari bahasa yang sangat terbatas, yaitu hanya dilakukan pada santri dan guru. Nah ini, namun demikian, walaupun sangat terbatas dan sangat sederhana untuk menghasilkan dulu makna dari perayaan Isra Mi'raj. Nah, perayaan Isra Mi'raj ini adalah merupakan perayaan salah satu hari besar Islam yang dilaksanakan oleh seluruh umat muslim khususnya kita di Indonesia, dan kita selalu terus melaksanakannya walaupun dalam keadaan yang sangat sederhana. Nah, dan khusus untuk perayaan Isra Mi'raj ini kita akan melakukan langsung tausiah atau pengajian dari salah seorang kita, yaitu Ustaz Al-Adha ini yang merupakan mahasiswa pendidikan di Universitas Al-Azhar Mesir. Dan mudah-mudahan pada sore hari ini kita dapat mendengarkan dengan bersama sehingga apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa kita lakukan. Demikian barangkali sebagai kata-kata saya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita untuk terus kita melakukan perayaan hari-hari besar Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sambutan, kita akan memasuki acara inti, yaitu pengajian peringatan menjelang Tuhan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Ahmad Al-Din. Beliau merupakan jurusan Universitas Al-Azhar Cairo, jurusan tafsir, dan saat ini sedang menempuh program magister tafsir di Universitas Jakarta. Kepada Ustaz Al-Ahmad Al-Din, wakil tempat dan anggota. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama menjadi peristiwa sejarah di dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'raj.
para tokoh masyarakat, bapak-bapak, santriwan-santriwati, semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita sama-sama mengingati Isra Mi'raj. Ada yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Gimana apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa dalam perjalanan Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau dari Masjidil Haram, dari Mekah dan Madinah, yang jalan itu kalau pakai unta dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sekarang, kalau pakai unta bisa 1 bulan. Tapi berkat kuasa Allah dalam 1 malam, mungkin dalam beberapa menit saja, dengan kecepatan kilat mengendarai kendaraan yang mulia Muhammad SAW, Allah menjalankan beliau dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, kecepatan kilat menuju Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit, kalau tidak naik ke Sidratul Muntaha, melihat surga dan neraka. Apa yang dijemput Nabi Muhammad, apa yang diterima, kenapa jauh-jauh ke Sidratul Muntaha, apa yang didapat Nabi Muhammad, apa yang didapat Allah mengundang Nabi Muhammad menuju singgasananya, menuju rumahnya, apa tujuannya. Tidak lain tidak bukan adalah untuk memerintahkan satu ibadah yang paling mulia. Di antara semua ibadah, cuma satu ibadah yang langsung Allah sendiri mengundang Nabi Muhammad untuk menerimanya. Ibadah zakat, ibadah haji, ibadah puasa itu ketika diwajibkan kepada umat manusia itu melalui perantara malaikat Jibril. Tapi perintah sholat langsung Allah sendiri mengundang Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW untuk naik singgasananya, naik ke Sidratul Muntaha. Begitu pentingnya yang namanya ibadah sholat. Kenapa ibadah sholat begitu penting? Karena ibadah sholat kita langsung merupakan penghubung antara manusia dan Tuhannya. Ketika sholat kita sebagai hamba itu benar, maka semua amalan kita yang lain itu akan otomatis baik. Dalam sholat itu dikatakan, Inna awwaluna yuhasabu bil hamdi yawmal qiyamah min amali sholatihi fa in shalla fa qad la wahida wa idza fasada faqad sirat. Di hari kiamat nanti ketika kita sudah meninggal, amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Kenapa sholat? Kalau sholatnya benar, maka nanti dipermudah semuanya dosa-dosanya. Tapi ketika sholatnya dihisab, kemudian sholatnya berantakan, amalnya sholatnya bolong-bolong, kemudian sholatnya kecepatan, bacaannya tidak benar, imannya tidak ada, maka akan berantakan ketika nanti dihisab amalan-amalan yang lain. Karena sholat itu merupakan iman muslim yang agama. Jika Allah tidak dikerjakan, maka akan berefek ke perilaku kita sebagai manusia. Jika sholatnya sudah benar, maka amalan-amalan yang lain yang kita kerjakan, dosa-dosa kita semuanya akan dipermudah oleh Allah. Kemudian sebelum Nabi Muhammad diundang langsung ke singgasana Allah, sebenarnya pada tahun itu, kalau kita tahu, tahun itu merupakan tahun kesedihan, Abul Husn dikatakan, yaitu tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena pada tahun itu pamannya beliau, Abu Talib, kalau kita tahu, beliau merupakan yang selalu mendorong Islam dakwah bagi Nabi Muhammad SAW. Pamannya selalu ada di sisi beliau ketika dilihat oleh kaum kafir, ketika mau dibunuh, ketika mau diancam, selalu ada paman beliau bernama Abu Talib. Pada tahun pamannya
Kemudian disusul oleh istri tercinta yang selalu ada di sisi beliau, yaitu ibunda Sayyidah Khadijah. Di tahun itu pamannya meninggal, istri beliau meninggal. Kemudian ketika dia ada berkolok dan dulu, kaumnya sendiri membunuh, mengancam untuk dibunuh, diboikot, tidak bisa mencari pekerjaan, tidak bisa mencari makan. Kemudian beliau dari kota yang namanya Taif di Arab Saudi, ada kota di bukit, kalau di sini bukit Separuh. Beliau pergi ke bukit ini mencari perlindungan, mencari makanan di daerah Taif, di daerah Taif di Saudi Arabia. Beliau pergi ke Taif, tapi di Taif bukannya mendapat keuntungan, bukannya mendapat, tapi mendapat hal yang sama seperti apa yang didapat beliau di Mekah Al-Mukarramah. Beliau mendapat cacian dari para pelaku sampai kaki beliau berdarah di Taif. Kaki beliau berdarah, kemudian beliau berlindung di sebuah bukit. Malaikat Jibril bilang, oh malaikat penjaga bulu bilang ini, wahai Nabi Muhammad, ya Nabi, kalau engkau mau dua bukit ini akan dilemparkan ke penduduk Taif ini, akan dilemparkan karena dasar siksaan yang dia dapatkan akan dilemparkan bukit ini kepada mereka jika engkau mau. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Tidak, wahai malaikat. Sesungguhnya apa maksudnya beliau doakan? Apa beliau? Al-Qur'an berkata menjelaskan iman yang berubah dari diri saya. Tidak wahai Muhammad. Tapi semoga Allah turunkan, Allah keluarkan dari anak cucu mereka anak-anak yang soleh. Yang pulang dari Allah, yang pulang dari Allah tidak mengikuti Allah. Kalau kita merasa kemampuan seperti itu, mungkin akan kita bilang hancurkan saja, aku sudah buat kepada umat ini. Tapi beliau tidak, beliau diutus bukan sebagai nabi yang melakukan umatnya sendiri, tapi beliau diutus untuk ada di hati mengayomi semua dari yang paling miskin, dari yang paling jahat. Itu tujuan beliau. Di mana cara memakai yang jahat ini telah melahirkan generasi-generasi yang dapat menjalankan agama Islam ini. Itulah kerendahan hati yang bisa kita ambil dari kerendahan hati kesabaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau ketika berada di Taif. Beliau bukannya marah, bukannya dendam, padahal beliau mampu untuk membalas ini langsung oleh malaikat, tapi bukan mendoakan untuk diazab, tapi beliau memaafkan. Itulah hebatnya. Ketika kita mampu membalas, kita tidak membalas perbuatan orang lain. Kemudian beliau kembali ke kantornya di Mekah, tidak mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan makanan dan sebagainya, mendapatkan kemampuan yang sama dari penduduk Taif. Tapi dengan beliau sekarang kalau tidak Taif, di Taif itu pernah kalau beliau di sana sejuk, tidak seperti itu kan. Seandainya diazab dari ketika waktu itu sudah dulu rasa, tapi sekarang di sana tetap sejuk, tidak seperti itu saja. Kemudian beliau kembali ke malam sebelum beliau diangkat beliau mendapat wahyu, yaitu surat Al-Jin. Sehari ini sebelum beliau mendapat wahyu surat Al-Jin. Awal Al-Jin surat Al-Jin beliau Bismillahirrahmanirrahim. Qul hiya ini kisah ketika bangsa mendengar Rasulullah sedang sholat. Kemudian ada
Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwa ada sejumlah manusia jin yang beriman. Jadi jin itu tidak semuanya kafir. Ada jin yang beriman, ada jin yang kafir. Mungkin juga di sini ada mungkin yang pernah di Islam. Tapi itu tidak semuanya kafir. Ada manusia, ada yang jahat, ada yang baik. Itulah Al-Quran. Bisa diterima oleh jin dan manusia. Al-Quran itu ada mukjizat yang paling agung antara semua mukjizat. Lebih bisa diberikan mukjizat kalau hati bisa berubah menjadi udara, bisa membelah lautan, bisa mengeluarkan bola dalam air. Kemudian Nabi Isa dia diberikan mukjizat apa? Bisa memilihkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit kulit, bisa menyembuhkan orang gila. Tapi kita tidak bisa melihat buktinya sekarang. Kita tidak bisa melihat apa mukjizatnya yang bisa diterima oleh kaumnya. Satu bahan juga orang yang biasa tidak dapat menyaksikan. Tapi Al-Quran dari situ kepada yang lain sampai sekarang tidak ada yang bisa meniru dari bahasanya, informasi yang ada di dalamnya. Tidak ada yang bisa meniru. Itulah mukjizat Al-Quran. Bisa dinikmati sampai akhir zaman. Makanya Al-Quran kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bersyukur. Kenapa? Karena Al-Quran itu nanti akan diberikan segala macam hikmah oleh Allah. Salah satu contoh apa kenikmatan yang diberikan kepada Al-Quran. Al-Quran itu nanti bisa memberikan 10 sahabat dari keluarga yang sudah masuk ke neraka. Dikatakan dalam sebuah al-Quran, "Man Al-Quran wa B. fa'ahal wa adalahu wa barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian menghafalkannya seperti kita yang menghafalkan Al-Quran bersama menghafalkan Al-Quran satu juz, dua juz, satu ayat, ada yang menulis Al-Quran pelan-pelan masih baca tafsir. Tapi apa yang Allah gantikan? Allah memberikan dia nanti bisa memberikan syafaat bagi 10 ulama yang sudah masuk ke neraka, bisa memberikan kota dari keluarga di akhirat di surga. Apalagi yang diberikan kepada Al-Quran nanti di hari kiamat Al-Quran disuruh baca nanti. Wahai Al-Quran, baca ilmu, baca apa itu nikmat Allah ini cukup dan ditempatkan di surga Allah. Semoga kita bisa berikan, semoga kita bisa menjadi Al-Quran yang mengamalkan isinya, mengamalkan perintah-perintahnya, apa yang berkenaan di dalam bukan cuma mengamalkan, bisa mengamalkan semua yang ada di dalam Al-Quran sehingga kita kelak menjadi orang-orang yang dikatakan di hari kiamat bisa memberikan mahkota kepada orang tua, bisa memberikan syafaat kepada keluarga yang sudah pasti bermasalah. Jadi begitu istimewanya Al-Quran di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-Quran. Di sini tempat ini semua sudah diberikan keistimewaan. Tidak semua orang yang ada di kecilnya bisa mendapatkan seperti anak-anak semua. Bisa dari kecil menghafalkan Al-Quran. Lihat orang-orang yang berada di luar. Mungkin mereka saat ini lagi di sekolah, lagi main-main, tapi di sini apabila kita diberikan keistimewaan, kita pada tempat untuk menghafalkan Al-Quran, untuk memahami isi Al-Quran. Kita harus berpoin semua.
Mungkin saya sudah sampaikan. Mari kita sama-sama semangat dalam berpikir dalam mempelajari ilmu agama. Semoga kita dapat dijadikan sebagai orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah. Sehingga kita juga di surga bisa memberikan syafaat dan memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya pengumuman juara terbaik dan pembagian hadiah dalam hal ini akan diumumkan oleh Ustaz Edi Wahyud Jihad kepada beliau disilahkan. Hasil daripada perlombaan yang sudah diadakan oleh para peserta di sini untuk lomba cepat-cepat, dan telah diputuskan yang menjadi juara di sini dengan kelompoknya masing-masing, ya, kelompoknya masing-masing. Jadi yang belum mendapatkan juara bersabar ya, insya Allah. Nanti ketika ada lomba lagi, semangat lagi untuk belajar supaya menjadi lebih cerdas lagi. Dan kita mulai dari seperti ya, seperti satu. Oke. Yang merasa kelompoknya dipanggil dan di kelas itu untuk maju ya, bisa terwakili semuanya. Oke, kita tetap di PPG 1 yang dilakukan oleh dua ya, yang dilakukan oleh PPG 1A. Nah, kita akan yang merasa kelompok PPG 1A, silakan berdiri. Perwakilan mana? Ini. Nah, Abi, masya Allah, Abi, silakan Abi. Kemudian untuk seperti 1B, nah juara 1, seperti 1B, silakan masuk ke depan, seperti 1B. Mas, silakan berdekat. Pada kesempatan ini mohon persediaan Bapak Guru kita, Bapak Guru Supratman, silakan untuk mohon persediaan untuk memberikan ada beberapa hadiah. Insyaallah hadiah yang baik Allah berikan. Silakan foto. Di ada sana, ada sini. Oke, buka, ada sini. Nah, kalau dulu. Nah, terus foto dulu. Sini foto. Sini mana kamera? Nah, biar semula. Kemudian lagi, masya Allah lagi. Halo. Nah, kita lagi. Baik.
dulu. Gerak dulu. Ayo, semangat dulu. Kemudian selanjutnya, juara kita tetap di seperti 2B. Yang juara satu yang juara juara dua dulu ya. Juara dua yang juara seperti 2B. Berikan amal untuk seperti 2B. Silakan maju. Yang peserta seperti 2B yang paling kemarin ini itu tetap. Silakan maju. Seperti 2B silakan perwakilan. Nah, boleh tes. Terus kemudian yang juara dua ada seperti 2, juara 1 seperti 2B juga. Masya Allah, silakan. Seperti 2B. Mungkin ada perempuan ada lain ya. Oke, silakan maju perwakilan. Mana dia? Silakan maju. Mana saudara dulu? Mana namanya? Gersan, mungkin Gersan. Bukan jawab dia. Ada perempuannya. Ada perempuan lagi? Uang berarti. Ayo, silakan. Masya Allah. Nah, silakan kepada guru kami produksi untuk berkenan kepada kita dari kami. Oke, sebenarnya ada perhatian, perhatiannya istimewa. Jangan dibuka di sini ya, nanti. Setelah selesai acara. Oke, kalau dulu. Dan yang terakhir ya, nanti ini kalau ada kekurangan pemahaman lagi, yaitu pasien dan pasien. Karena karena di pasien kampus ini tidak berasal sama kelas ya, tergantung sisanya kemampuannya. Baik, yang ditunggu yang terakhir, lomba cepat-cepat yang mendapatkan juara 1 yaitu kelas tampil berikan nomor. Silakan keluarkan kelas tampil yang berikut tersebut. Ustazah Tania dari Progo. Selanjutnya juara 2 kelas tampil, silakan
untuk seluruhnya. Saksian, mana ada saksian? Oh, setiap mana baru pagi telah ada. Silakan saya Bapak Berwani, Bapak Supri, Bapak saya, ya, Ustaz, silakan, Ustaz Berwani. Oke, sekali lagi apresiasi untuk kita semua. Kedepannya akan menjadi hasil yang dulu yang mempercayakan Al-Quran bersama dengan dan menjadi pembukaan Al-Quran yang misi tema yang jelas dunia akhirat. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penutup acara kita akan bersama-sama membaca kita yang akan dipimpin oleh Ustaz Wali Mahmud Al-Qurani. Kepada Ustaz Wali kami persilahkan. Baik, adik-adik, sekarang kita akan doa. Tapi saya mohon dulu, barisannya diluruskan dulu. Lalu kita akan suruh. Saya dilurus dulu, boleh. Berdoa, angkatkan semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Demikianlah rangkaian acara pengajian peringatan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pembelajaran dari peristiwa agung ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Akhirul kalam, Allahu ya'lam bishawab ila sabili rasyad. Assalamualaikum